Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran hadis, mengenai hadis tentang menyayangi anak yatim. Ini adalah materi terakhir di semester ganjil ini ya. Anak-anak, langsung saja karena ini untuk menyingkat waktu biar tidak durasinya terlalu lama. Bohan akan sampaikan sedikit materi tentang hadis menyayangi anak yatim. Tentunya perlu kita ketahui apa itu anak yatim, apa itu anak yatim piatu. Ya, mungkin anak sudah sering mendengar anak yatim atau anak yatim piatu. Di sini akan Bohan jelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan anak yatim itu adalah orang yang ditinggal, wafat atau meninggal oleh ayahnya. Dalam arti anak yang tidak memiliki ayah karena ayahnya telah meninggal. Itu namanya anak yatim. Jadi kalau anak yatim piatu berarti anak yang tidak memiliki kedua orang tua. Ya. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan anak yatim itu adalah anak yang tidak memiliki kedua orang tua karena sudah meninggal atau wafat ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW ya merupakan pelindung daripada anak yatim. Kenapa? Karena kita ketahui Rasulullah SAW sendiri sebelum lahir itu sudah menjadi anak yatim. Umur masih 4 bulan dalam kandungan, Rasulullah SAW sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Kemudian beliau lahir. Nah, kemudian diasuh oleh seorang pengasuh yang bernama Halimatus Sa'diyah. Kemudian umur 4 tahun beliau diambil oleh ibunya, dirawat kembali oleh ibunya. Kemudian umur 6 tahun ibunya meninggal. Sehingga umur atau usia masih balita atau masih kecil, usia 6 tahun Rasulullah SAW sudah menjadi anak yatim piatu. Oleh karena itu kita perlu mencontoh sikap atau perilaku daripada Rasulullah SAW, khususnya ketabahan beliau. Karena sejak masih kecil beliau sudah tidak mengenal siapa ayahnya, kemudian tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya atau tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, tapi beliau tetap sabar, tegar ya. Bahkan beliau itu orangnya sangat mandiri ya. Kemudian pekerja keras, tidak gampang mengeluh. Nah, ini harus perlu kita contoh daripada perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi sekali lagi Rasulullah SAW adalah pelindung anak yatim. Kenapa? Karena beliau juga masih kecil sudah ditinggal oleh ayahnya. Jadi intinya orang yang memelihara atau orang yang mengurus anak yatim, insya Allah derajatnya atau kedudukannya mendekati Rasulullah SAW ya. Sebagaimana oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengibaratkan dirinya dengan anak yatim itu seperti jari telunjuk dan jari tengah. Artinya sangat dekat. Jadi Rasulullah SAW sangat dekat dengan anak yatim. Ya. Coba sekarang kita perhatikan sebagaimana hadis beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-Sahil bin Sa'dan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati ya. Ulangi. Ana wa kafilul yatimi fil jannati
hakadza wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Ya. Ana wa kafilul yatim, kata Nabi, fil jannati hakadza, seperti ini. Wa asyara, dan menunjukkan, wa asyara bis sababati, telunjuknya, wa wusta, dan jari tengah. Kemudian wa farraja, merenggangkan, bainahuma, keduanya. Jadi dalam hadis ini dijelaskan, kita lihat artinya, ya, bahwa dari Sahal bin Sa'dan, ya, Sa'dan, ya, Sa'dan, RA. Dari Sahal bin Sa'dan, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dengan pelindung anak yatim, kata Nabi. Aku dengan pelindung anak yatim di surga. Aku adalah pelindung anak yatim di surga seperti ini. Seperti ini, kata beliau. Kemudian seperti ini menunjukkan telunjuknya seperti ini dan jari tengahnya. Ya, seperti ini menunjukkan telunjuk dan jari tengahnya. Setelah merenggangkan antara keduanya. Jadi aku pelindung anak yatim di surga seperti ini, kata Nabi. Beliau menunjukkan telunjuknya kemudian dan jari tengahnya, kemudian merenggangkan. Jadi artinya bahwa Nabi itu sangat dekat dengan anak yatim. Ya, bahkan kedudukannya hampir dekat dengan Rasulullah. Jadi kelak anak yatim itu nanti akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama Nabi di surga. Begitu juga orang yang memelihara atau yang mengurus anak yatim, maka akan mendapatkan kedudukan atau martabat yang hampir mendekati Rasulullah. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, pesan, kalau misalkan orang tuanya mengajak anak yatim di rumahnya, maka anak-anak tidak boleh menghardik atau mengejek anak yatim tersebut. Tapi anak-anak harus perlu membantu anak tersebut. Kenapa? Karena orang yang menghardik anak yatim, mungkin sudah dijelaskan di surah Al-Maun, termasuk atau tergolong orang yang mendustakan agama. Ya, jadi kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk selalu menyayangi anak yatim dan tidak boleh menghardik, mengejek ataupun misalnya memarahi, apalagi memarahinya, ya, tidak boleh. Akan tapi kita harus menyayangi anak yatim, harus kita rangkul, kita bantu. Kenapa? Karena anak yatim itu butuh kasih sayang orang tua, butuh kasih sayang orang-orang di sekitarnya. Makanya harus kita rangkul anak yatim, harus kita bantu. Apa yang menjadi kesulitannya harus kita bantu, jangan malah diejek atau dihina. Tidak boleh, anak-anak, ya. Itu pesan Bu Ana. Ini intinya seperti itu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk selalu menyayangi anak yatim. Ya, makanya kalau misalkan kalian punya pemikiran, kalian punya teman, terus punya teman anak yatim, ya disampaikan aja ke orang tuanya. Pak, Bu, saya punya teman anak yatim. Kalau misalkan boleh enggak tinggal sama kita atau kita bantu, ya. Nah, itu malah bagus. Seperti itu, ya, disampaikan. Ya, itu sedikit terkait dengan pembahasan hadis menyayangi anak yatim. Sekarang Bu Ana kasih tugas, silakan anak kerjakan tugas halaman 56 sampai 58 yang ABC saja, ya. Silakan dikerjakan di buku paketnya saja, difoto, kemudian dikirim di classroomnya. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.